Pembangunan 1 juta rumah di perkotaan ini kan Pak Hashim sebagai Ketua Satgas Perumahan juga sudah menyatakan begitu ya bahwa untuk yang 2 juta rumah sisanya di pedesaan ini tidak boleh dibangun oleh pengembang yang besar seperti yang kita tahu Ciputra dan lain sebagainya. Ini harus oleh pengembang-pengembang yang kecil. Ini bagaimana sudut pandang Ray memandang hal ini? Kalau kami dari awal memang sudah menyediakan diri dan kita sangat menyetujui bahwa pembangunan perumahan itu juga ada di pedesaan dengan 3 alasan. Yang pertama, ternyata backlog itu juga ada di pedesaan. Yang kedua adalah pasti akan menumbuhkan ekonomi di pedesaan. Yang ketiga juga akan menumbuhkan entrepreneur yang ada di pedesaan. Ini 3 hal ini kita concern betul dan nanti pada saatnya akan ada bank masuk di pedesaan, kemudian juga akan ada create market dari pedesaan itu sendiri. Jadi ini sesuatu yang positif. Nah, kami Ray sudah menyampaikan kepada tim Satgas dalam hal ini akan membantu menyiapkan diri kita. Yang pertama adalah untuk bisa memberikan coaching terhadap entitas yang akan didorong untuk membangun di desa ataupun di pesisir. Yang pertama kita tahu bahwa industri ini membangun rumah ini kan butuh keahlian khusus, juga butuh pengetahuan khusus, sehingga kami concern untuk bisa memberikan coaching. Posisi kami yang pertama adalah kita bisa menjadi coaching, yang kedua bisa menjadi pendamping, yang ketiga mungkin kita juga bisa menjadi partner sehingga teman-teman yang akan melaksanakan pembangunan di sana itu bisa mendapatkan guidance atau partner yang bisa terpercaya. Karena kita tahu bahwa anggota kami pun juga banyak yang usahanya itu masih kecil, di bawah 1 hektar, ada yang 1 hektar dan sebagainya. Nah, dan itu semuanya akan terdorong menuju ke kota kan ini. Kemudian ketika ada program yang 1 juta di pedesaan dan pesisir ini, maka akan terbuka peluang baru, terbuka daerah baru, juga terbuka pasar baru, dan itu adalah sebuah pelebaran masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi, dan itu sesuatu yang menurut saya patut dan oke banget untuk dilaksanakan karena berarti lapangan pekerjaan akan sampai ke desa-desa. Untuk subsidi rumah 3 juta dari proyek pemerintah yang baru ini, kalau kita lihat kan proyek Jokowi juga ada program 1 juta subsidi rumah untuk rakyat. Namun kalau kita lihat juga tidak berjalan dengan baik. Ini bagaimana sih Pak agar rumah 3 juta ini juga dapat diserap dengan baik dan agar tidak gagal seperti program dari Presiden sebelumnya? Oke, mungkin program 1 juta rumah ya. Boleh saya menjelaskan sedikit mengenai postur masyarakat kita yang seharusnya memiliki rumah, tapi belum memiliki rumah atau daftar backlog itu. Yang pertama kita tahu bahwa masyarakat kita kalau istilahnya menggunakan Kemen PU itu ada desil 1 sampai 8. Jadi masyarakat yang dari pendapatan 1 juta sampai 4 juta saat ini pastinya relatif susah untuk mendapatkan akses perumahan, khususnya di kota besar. Yang kedua, 4 juta sampai 8 juta. Nah ini yang relatifly bisa mengakses untuk mendapatkan rumah, yaitu melalui FLPP. Yang ketiga adalah 8 sampai 15 juta. Ini juga antara kaya dan miskin kan ini. Ini pada posisinya seharusnya masih mendapatkan intervensi pemerintah. Oke. Nah saat ini kemudian yang 15 juta ke atas itu bisa melakukan melalui market mechanism. Jadi kehadiran pemerintah melalui program sejuta rumah itu yang terasa, yang reliable adalah hanya program FLPP, rumah subsidi. Yaitu yang rata-ratanya setiap tahunnya itu antara 220 sampai 250. Pernah realisasi itu sampai 290, 300 dan sebagainya. Itu yang real yang bisa dihitung. Kemudian terkait 1 jutanya dari mana? Nah itu yang kita tahu ada program yang dilakukan oleh Kementerian PU
yaitu adanya rumah sewa, juga pembangunan rumah tidak layak huni atau rutilahu atau RTLH. Nah, dari situlah kenapa program itu bahasanya sering dipertanyakan. Memang yang reliable, yang terukur adalah pembangunan rumah atau fasilitas pembiayaan yang dilakukan pemerintah melalui FLPP. Lain-lainnya itu memang datanya pasti tidak sebesar yang 1 juta. Jadi jawaban saya mungkin ke sana, semoga itu juga bisa menjawab. Kemudian kalau kita lihat dari profil tadi, postur pendapatan itu, pemerintah itu untuk yang 1 sampai 4 juta adalah baru berupa rumah sewa. Tetapi pembangunan rumah sewa juga sangat kecil. Dan kalau dari roadmap-nya, begitu orang di rumah sewa pada saat tahun ketiga itu didorong untuk bisa membeli rumah FLPP dan sebagainya. Pada kenyataannya tuh growth-nya vertikal itu, pertumbuhan vertikal itu relatif kecil juga. Kemudian yang gradasi yang pendapatannya 8 sampai 15 juta itu sebenarnya mereka memang sudah tidak mau ambil karena memang secara persyaratan tidak bisa mengambil FLPP, tetapi mereka sendiri juga kesulitan karena beratnya PPN, beratnya pajak yang harus dibayar yaitu 11% sama 5% PPHTP. Kemudian juga uang muka. Artinya masyarakat atau teman-teman yang pendapatannya dari 8 juta sampai 15 juta itu sebenarnya membutuhkan kehadiran negara berupa intervensi dan seterusnya. Kalau kita merefer apa yang disampaikan Pak Hasim sebagai Ketua Satgas Perumahan, bahwa pada saatnya akan ada pengurangan pajak yaitu 16 sampai 17%. Kenapa 16? Karena mengikuti ketentuan PPN tahun ini yang 11%. Namun tahun ini alhamdulillah ada PPN DTP. Nah, tahun depan insya Allah berarti kalau mau itu dihapuskan, maka nilai yang dihapuskan adalah sebesar 17%, yaitu PPHTP dan 12% PPN.